Oke, berikutnya kita akan dengerin sama-sama paparan dari Mang Amsi nih. Mang Amsi makin hari makin banyak ceramahnya di mana-mana tentang saham-saham syariah. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin, silahkan bisa langsung cek ke roomnya Mang Amsi. Ada di IG, ada di Tele, ada di mana lagi emang banyak ya? Yang aku sering lihat di IG-nya yang aktif ya. Bisa banyak-banyak ya dengan Mang Amsi juga sering kasih banyak ceramah di mana-mana tentang pergerakan saham syariah. Siang ini Mang Amsi mau kasih bocoran ya Q4-nya saham syariah yang akan jadi leading yang mana, silakan Mang Amsi. Oke, terima kasih Teh Cynthia. Suara saya jelas ya? Jelas Mang. Karena kan saya rumahnya mewah mepet sawah ya. Di tengah sawah. Gitu, iya. Mewah ada pisan. Suaranya. Tapi kok nggak ada suara burung sih Mang? Ini lagi pengajian sebenarnya. Jadi ayo Allah, tolong. Jelas dulu. Oke, silakan Mang. Oke. Sudah nampak ya? Sudah ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Teh Cynthia dan Bu Neneng juga yang sudah menggagas acara ini, Kang Kus juga. Dan yang terhormat semua moderator tentunya Teh Cynthia yang selalu setia setiap bulan ya kita memberikan insight dan juga pemaparan tentang market kita ke halayak gitu. Dan juga para pemateri di siang sampai sore hari ini yang membuat saya deg-degan gitu. Ada guru-guru saya di sini, ada Pak Al-Fatih yang terhormat, kemudian ada Bro Wijen, Mas Wijen, ada juga Kak Bernard, dan juga Kak Fiara tentunya yang mungkin belum sebulan lah kita collab juga ya di acara Merah Putih atau apalah kita istilahnya. Nah, teman-teman, karena sebenarnya sih saya udah kehabisan materi dengan dua penyaji tadi ya, karena apa, syariah itu gampang Teh Cynthia. Jadi yang tadi dipaparkan tinggal di screening isi udah jadi itu rekomendasi ya. Jadi karena itulah mungkin syariah itu paling simpel dan paling santai bikin materinya. Kenapa? Karena kalau udah ada BBK, cacingologi, ada market outlook dari Bernard, ada Elliott Wave dari Bro Wijen, kemudian juga nanti dari Pak Al-Fatih, teman-teman tinggal screening aja apakah ini syariah atau tidak, kan selesai gitu. Nah, makanya bisa langsung pengajian lagi ya. Tapi karena saya diberi waktu 15 menit harus cerita ya, kita ngobrol aja lah artinya. Dan mudah-mudahan ada hal yang mungkin saling menguatkan dengan materi yang lain. Oke, temanya riding out market dan turn ya. Jadi istilahnya kita memang ngobrolinnya sahamnya yang lagi pada turun mungkin ya, pasarnya lagi downtrend gitu. Ini sedikit perkenalan, jadi teman-teman fotonya saya ganti ya. Kenapa? Karena biasanya kan bukan foto ini gitu. Nah, saya ganti karena menyesuaikan dengan Wikipedia, Cynthia. Jadi di Wikipedia fotonya ini jadi saya sesuaikan. Kenapa ada di Wikipedia? Supaya orang paham bahwa memang saya bukan orang fiktif gitu, ada orangnya gitu ya. Kemudian juga kita pernah ada di beberapa media, di Kontan, di CNBC, kemudian juga punya YouTube channel. Saya sedang belajar membuat channel YouTube karena di situ kita bebas berekspresi. Buku juga kita buat. Kenapa saya sebut semua itu? Karena sekarang lagi marak, saya yakin bukan hanya saya, Pak Al-Fatih, Kak Bernard juga mungkin pernah disalahgunakan namanya untuk penipuan. Jadi itu modusnya selalu sama, menitip dana dengan hasil ratusan atau puluhan persen dalam beberapa hari. Jadi memang itu yang harus kita edukasi terus ke masyarakat, karena kita tidak sadar ternyata grup yang palsu itu jumlahnya 7 kali lipat grup yang asli gitu. Mereka bahkan meraup lebih untung ketimbang grup aslinya gitu. Grup asli mah jarang ngambil untung gitu, yang ada edukasi. Tapi grup palsunya itu bisa ratusan kali lipat mungkin, karena dia menipu ya dengan mengatasnamakan nama saya atau nama komunitas. Mereka leluasa sekali di Instagram, di Telegram, dan di yang lainnya. Jadi teman-teman harus pastikan, kalau saya punya 3L ya untuk mengecek apakah investasi itu bagus atau misalnya sesuai dengan profil risiko atau tidak, yaitu halal, legal, logis gitu. Pertama, tanya dulu apakah halal nih investasinya. Yang kedua, apakah legal, ada izinnya. Yang terakhir, logis nggak?
returnnya gitu. Kalau tiga-tiganya kita terapkan, insya Allah akan terhindar dari penipuan-penipuan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang di momen kali ini saya akan menjelaskan beberapa, mungkin nanti ada penyebutan beberapa emiten. Saya disclaimer dulu, itu bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Teman-teman kaji lagi, do your own research ya. Jadi pelajari, lakukan riset kembali, jangan sampai nanti kesannya kita mempom-pom saham atau misalnya merekomendasikan saham tapi nggak naik gitu. Padahal kita ngebahas sahamnya kan bukan harus selalu naik besoknya. Boleh jadi apa yang saya bahas itu bahkan jadi anjlok, kan nggak masalah ya, karena kita memang tidak berniat atau tidak bermaksud untuk menaikkan harga suatu saham. Karena saya segmentasinya khusus syariah, jadi saya patut bersyukur. Kenapa? Karena di bulan kemarin di Agustus itu untuk pertama kalinya investor saham syariah khusus yang punya SOTS, yang punya sistem online trading syariah, kita menembus angka psikologis 100.000, yang itu susah dijangkaunya. Jadi tahun 2015 itu baru 5.000 orang, 2021 alhamdulillah sudah menembus 100.000. Untuk investor khusus saham syariah itu sebuah prestasi karena growth-nya lumayan, tiap tahun itu bisa 60% lebih, bahkan secara akumulasi itu bisa 600% dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau bicara saham syariah, teman-teman, saya akan mengkaji fatwanya, tapi nggak akan dibahas, hanya menyebutkan nomornya saja. Tugas teman-teman nanti pelajari nomornya cantik ya, 20, 40, 80. Itu silahkan tentang apa disimak ya, nanti mungkin ada di kuis yang buat door prize ya. 20, 40, 80. Nah, jadi gini, saya kasih rumus nih, saya Cynthia. Kalau yang fatwanya genap, tahunnya ganjil. 20, 2001, 40, 2003, 80, 2011. Nah, itu kan 20, 40, 80. 2 kali 4 sama dengan 8, kan gitu. Kamu cocokologi lah. Baru terbersit barusan aja ya. 2 kali 4, 8. Jadi 20, 40, 80, 21, 2003, 2011 gitu. Nah, kemudian yang terbaru fatwanya yang paling milenial itu judulnya sependek, fatwa tentang saham. Nomornya ganjil, tahunnya genap. Nomor 135 tahun 2020. Nah, nomornya itu unik. 3 angka ganjil pertama, 135, betul nggak? 135. Nah, kemudian nomor tahunnya genap 2020, itu fatwa tentang saham. Jadi begini teman-teman, maksud saya. Kalau ada teman-teman yang menanyakan, apakah ada landasannya kita berinvestasi di saham syariah? Nah, kasih itu fatwa nomor 135 tahun 2020. Kalau masih mengharamkan, ya udah nggak usah dijawab. Kenapa? Karena dia emang nggak mau belajar gitu, maunya mencari kesalahan. Padahal yang membuat fatwa ini adalah DSN, Dewan Syariah Nasional, orang-orang hebat di bidang fikih, di bidang ekonomi syariah yang saya pun nggak bisa gitu. Tapi mereka masih tetap tidak ingin investasi, ya sudah gitu. Jadi sebenarnya untuk meyakinkan orang untuk belajar saham itu, kalau sahamnya aja itu gampang. Paling ditanya saham itu judi atau bukan gitu aja. Tapi kalau saham syariah itu 2 tantangannya. Pertama, saham itu judi atau bukan. Yang kedua, saham itu halal atau haram. Jadi sebenarnya tantangan meyakinkan saham syariah itu 2 kali lipat ketimbang mengajak orang untuk jadi investor saham biasa. Karena bicaranya masalah teologis gitu. Nah, akhirnya ada fatwa ini semakin menguatkan kita untuk mengedukasi masyarakat tentang saham syariah. Nah, secara umum kriterianya 2 ya, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu core bisnisnya, kuantitatif itu financial screening-nya. Yang dibagi 2 lagi, itu ada total utang berbasis bunga dibanding total aset, dengan total pendapatan halal dibanding total pendapatan secara keseluruhan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika membahas tentang saham syariah. Oke, itu pengantarnya supaya ada distingsi aja, karena kan bicaranya tentang saham syariah, apa sih bedanya ya, itu bedanya. Udah bosan mungkin dengernya ya, tapi kadang juga lupa. Nah, tadi ingatkan fatwanya mungkin ada di door prize ya, 20, 40, 80, dan 135. Nah, sekarang kita bahas sektoral. Jadi saya punya temuan nih, dan ini pernah saya baca juga di Kementerian Investasi kalau tidak salah. Tapi ini saya kutip dari salah satu sekuritas. Di situ disebutkan bahwa total realisasi investasi yang Big Five-nya atau 5 besarnya itu, yang uniknya adalah yang paling besar di situ ada yang secara porsinya besar itu adalah perumahan atau real estate ya, atau properti ya mungkin kalau turunannya di industri yang ada di bursa efeknya. Yang kedua adalah logam, kemudian mesin dan industri yang kaitannya dengan mesin. Yang ketiga transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. Kemudian yang keempat ada listrik, gas dan suplai air, dan yang terakhir makanan. Nah, awalnya saya nggak percaya kalau perumahan itu menggeliat ketika di awal di semester pertama 2021. Tapi ketika saya entry laporan keuangan yang semester 1 atau 2 kuartal pertama,
itu dikonfirmasi dengan pencapaian beberapa emiten di bidang properti dan real estate. Misalnya tadi ya Kak Fei juga menyebutkan ada Demas, ada CTR, ada SMRA. Itu sebenarnya secara profitabilitasnya meningkat karena mungkin ketika tahun kemarin itu mengalami pandemi yang sangat berat buat industri itu. Nah, ini ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa dijadikan alternatif untuk 3 bulan atau 4 bulan terakhir di 2021 ya. Ini datanya berdasarkan Q2 2021. Kita bisa cek di sini dan mungkin inline juga dengan apa yang diungkapkan oleh Ko Bernard tadi, kemudian oleh Cafe barusan. Call itu masih ternyata memang masuk di sini ya. Jadi saya tadi sengaja membuat screening dari 740 saham tadi, saya screen misalnya berdasarkan J70 karena saya fokusnya di saham syariah, konsentrasinya di saham syariah yang liquid. Nah, setelah itu kita saring lagi berdasarkan yang pendapatan itu naik dibanding pendapatan yang sama di tahun lalu. Kemudian yang dicari lagi yang net profitnya naik tumbuh dibanding pendapatan di 6 bulan yang di tahun yang kemarin ya. Kemudian saya cari juga yang return on equity-nya lumayan gitu. Kemudian price to book-nya masih wajar dan PE-nya juga masih normal. Nah, ternyata saya temukan beberapa emiten dan ini saya sebenarnya ambilnya random berdasarkan beberapa sektor gitu ya. Misalnya ada PTBA. PTBA ini sendiri kan kita tahu ada di batu bara ya. Dan kita bisa cek untuk untuk pencapaiannya di tahun ini double digit lah untuk laba bersih maupun dari pendapatannya. Kemudian juga United Tractors tadi juga mungkin diungkapkan ya di sebelumnya. Kemudian untuk sektor farmasinya ada Kalbe Pharma. Ini karena J70 ya teman-teman. Kenapa memang nggak muncul kata KV tadi ada DGNS, ada ada DGNS, ada misalnya PRDA, yaitu karena nggak masuk J70. Jadi mungkin masuknya ke yang tier kedua ya gitu. Kemudian INKP, yang menarik itu INKP sebenarnya. INKP ini sekarang secara teknikal juga baru reversal ya, baru uptrendnya baru dikit lah gitu istilahnya. Kemudian secara kinerjanya sangat menarik. Dua kertas ini sangat menarik. Saya juga pernah bikin videonya. INKP dan TKIM itu sangat menarik. Kenapa? Karena PI-nya rendah gitu. PI-nya di bawah 6. Masih sekitar 5. Ini juga setelah naik ke 8.000. Kemarin tuh bahkan di bawah 5. Dan PBV-nya juga asalnya 0,5-an. Jadi istilah INKP itu memenuhi kriteria untuk value investing, tapi juga secara teknikal menarik. Gitu. Kemudian juga kalau bank syariahnya, kenapa saya tidak munculkan BRIS? Karena BRIS itu udah ramai dibahas. Lah. Itu ramai lah kalau BRIS. Nah, saya munculkan bank lain di syariah itu yang secara fundamental juga bagus, meskipun kapitalisasinya kecil. Itu BTPS. Ya. BTPS itu sebenarnya di antara 4 bank syariah itu yang paling tanda kutip, yang paling wajar dan yang paling yang paling menarik secara rasio bank perbankannya itu sendiri, return on equity-nya, net interest margin-nya, kemudian yang hal-hal lain yang khas perbankan, BTPS itu mengungguli 3 saham bank syariah yang sudah listing, termasuk yang terbaru BANK. Meskipun secara kenaikan harga mungkin Bank Aladin itu memang fantastis, tapi kalau dikaji lagi secara fundamentalnya itu sangat rapuh dan ringkih gitu. Takutnya nanti ketika orang sudah sadar dengan fundamental karena sekarang sudah perlahan pulih, new normalnya sudah mulai lagi tidak lagi 100% digital, mungkin orang baru ngeh gitu, ternyata Bank Aladin ini sebenarnya secara fundamentalnya itu masih jauh gitu dibanding 2 bank yang sudah masuk pernah LQ45. Terakhir dari sektor properti ada CTRA. CTRA ini saya ambil karena net profitnya melonjak tajam ya di atas 100% dan itu sangat signifikan lah untuk properti emiten properti. Nah, kalau teman-teman bingung, ada yang sering bertanya, emiten syariah mana Bang yang tidak ada hutang sama sekali ke bank? Saya sudah buatkan videonya, saya buat riset selama 2 hari, dari 430 emiten isi itu saya edit satu persatu, saya lihat kalau laporan keuangannya, saya bongkar satu persatu PDF-nya, kemudian saya masukkan rasio misalnya utang berbasis bunga dibanding total aset, kemudian atau pendapatan non halal dibanding total pendapatan, maka muncul nanti ada 83 saham yang tidak punya utang ke bank. Bagi mereka yang katakanlah ingin benar-benar mencari saham yang tidak punya utang ke perbankan konvensional. Teman-teman juga boleh cek cara menakar nilai wajar versi kita menggunakan DCF sederhana juga boleh, nanti ada videonya. Kita juga sudah menghasilkan atau kita sudah merilis fitur cek saham syariah yang memudahkan tadi ya, misalnya tadi Kak Bernard menyebutkan kode saham, teman-teman tinggal cek di fitur kita misalnya, oh ini misalnya MTDL, klik gitu, oh ternyata dia masuk saham syariah, misalnya seperti itu. Dan juga bisa mengenali fundamental
technical dan money managementnya dari satu landing page seperti ini ya, misalnya Pegas diklik, oh Pegas saham syariah misalnya. Tapi ketika Astra diklik itu bukan, sedang tidak dalam isi misalnya seperti itu. Kemudian nanti juga teman-teman bisa cek laporan keuangan masing-masing emitennya, bisa juga ada teknikalnya, kemudian bisa money managementnya. Kalau saya beli Pegas di harga sekian dengan risiko sekian, berapa lot yang bisa saya beli dengan uang modal saya sekian. Itu mungkin sekian juga dari saya. Mudah-mudahan tidak melewati waktu yang diberikan. Saya nantikan pertanyaan dari audiens semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Ini mah lengkap semua ya, Pak Guru, beneran Pak Guru saham. Semuanya ada, tinggal dicek dan tinggal diklik. Kalau sampai ada yang kelewat berarti kebangetan ya. Aku aja baru tahu ternyata banyak banget ya Mang Amsi ininya, link-linknya. Nanti boleh dicek lagi ya sama teman-teman ya, link-link Bernard, link Faye, dan link Mang Amsi.